Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abi Nazir di Homeroom Session. Baiklah, dalam Homeroom Session kali ini Abi akan menjelaskan seputar tayamum, penyebab tayamum, dan syarat-syarat tayamum. Dalil tayamum. Dalil tayamum terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Yang artinya, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Penyebab tayamum. Yang pertama adalah tidak ada air, baik secara faktual maupun secara hukum. Adapun contoh tidak ada air secara faktual adalah sebagaimana ketika seseorang sedang melakukan perjalanan, kemudian tidak menemukan air. Sedangkan contoh tidak ada air secara hukum adalah ketika seseorang memiliki air, hanya saja dibutuhkan untuk minum. Yang kedua adalah jauhnya air dari mutayamin atau orang yang bertayamum. Ukuran jauh yang dimaksud di sini adalah jarak melebihi setengah farsakh, yakni sekitar 2,5 km. Seseorang yang mengetahui terdapat air di atas radius 2,5 km tidak diwajibkan berusaha untuk mendatangi air tersebut sebab ada kesulitan. Yang ketiga adalah uzur menggunakan air, baik secara faktual maupun secara hukum. Adapun contoh uzur menggunakan air secara faktual adalah ketika seseorang berada dekat dengan air, akan tetapi di sekitar air tersebut terdapat musuh atau binatang buas yang ditakutinya. Sedangkan contoh uzur menggunakan air secara syara atau hukum adalah ketika seseorang takut menggunakan air karena khawatir terserang penyakit, khawatir sakitnya bertambah parah atau masa sembuh menjadi lambat. Lalu yang keempat adalah cuaca yang sangat dingin. Cuaca dingin yang membuatnya takut untuk menggunakan air serta tidak memungkinkan baginya untuk memanaskan air tersebut juga menyebabkan ia boleh bertayamum. Syarat tayamum. Yang pertama adalah ada uzur berupa berpergian, tidak ada air, atau sakit. Penyebutan berpergian atau safar sebagai uzur hanya berdasarkan keumuman, sebab lumrahnya seseorang yang sedang berpergian akan mengalami kesulitan air. Artinya, berpergian bukan parameter utama uzur yang mengharuskan bertayamum, namun yang dimaksud adalah tidak adanya air. Syarat tayamum yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Pengerjaan tayamum dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Oleh karena itu, tayamum tidak sah apabila dilakukan sebelum masuk waktu sholat, sebab tayamum adalah bersuci yang bersifat darurat. Syarat tayamum yang ketiga adalah mencari air. Proses pencarian air dilakukan setelah masuknya waktu sholat, baik dilakukan oleh pribadi maupun bantuan orang lain. Apabila proses pencarian dilakukan sebelum masuknya waktu sholat, maka upaya tersebut tidak menjadi pertimbangan diperbolehkannya bertayamum, kecuali upaya pencarian itu membuahkan keyakinan tidak adanya air, maka proses demikian ini sudah dianggap cukup. Syarat tayamum yang keempat adalah uzur untuk menggunakan air. Uzur menggunakan air ini baik bersifat faktual atau secara hukum. Contoh secara faktual adalah apabila tercegah menghampiri air sebab dihalangi binatang buas. Dan contoh secara hukum seperti seseorang khawatir hartanya hilang atau ketinggalan rombongan apabila memaksa menghampiri air. Syarat tayamum yang kelima adalah debu yang suci. Debu yang dimaksud adalah debu yang suci dan mensucikan, sehingga tidak sah menggunakan debu yang terkena najis, debu mustakmal, dan benda yang tidak memiliki debu sama sekali.
Contoh, debu yang terkena najis adalah tanah kuburan yang dibongkar karena sudah bercampur dengan tanah jenazah. Sedangkan debu mustakmal adalah debu yang telah digunakan untuk menghilangkan najis mughaladzah, sekalipun debu itu dibasuh dan dikeringkan setelahnya. Begitu juga disebut mustakmal adalah debu yang digunakan untuk bertayamum, yakni debu yang menempel pada anggota badan yang wajib diusap dalam tayamum atau bertebaran setelah menyentuh anggota tubuh ketika digunakan tayamum. Adapun debu yang bertebaran tanpa menyentuh anggota tubuh itu tidak termasuk debu mustakmal. Adapun pasir yang mengandung debu sah digunakan bertayamum. Sedangkan gamping, remukan bata tidak sah karena remukan gamping dan bata meskipun terbuat dari tanah tidak disebut debu. Begitu pula debu yang bercampur dengan tepung tidak sah digunakan tayamum karena tepung campuran itu bisa mencegah sampainya debu ke kulit. Demikianlah video pembelajaran seputar tayamum. Semoga bisa dipelajari dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.